Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hari ini jumpa lagi di pertemuan berikutnya di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya silakan kita berdoa dulu, dipimpin oleh salah satu. Silakan dipimpin. Ya, baik. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Hati yang cerah, senyum yang ceria. Aku pasti bisa bersemangat. Baik ya, semangat. Kalau semangat itu tercermin dari apa biasanya? Nah, dari mukanya dulu gitu ya, dari ekspresi mukanya. Orang semangat itu ekspresi mukanya gimana? Senyum, baik. Nah, senyum ya. Tidak ada orang yang semangat itu ekspresinya lemes, muram gitu, enggak ada. Ya, senyum. Nah, maka gimana? Senyum itu yang baik itu gimana senyumnya? Ya, senyum yang baik itu senyum tiga. Jadi kalau Anda mau mengucapkan kata tiga, nah itu namanya senyumnya yang pas gitu ya. Kanan kirinya itu pas gitu ya, nah, simetris gitu. Itu senyum yang baik gitu ya. Sebelum Anda mengucapkan tiga, itu kan senyumnya bagus. Ya, ayo dipraktikkan semuanya, senyum. Nah, senyum ya. Ya, ya biar semangat. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Pembelajaran yang luar biasa. Ya nanti Anda akan mendapatkan pengetahuan baru tentang apa itu coding, tentang apa itu nanti bab sebelumnya yaitu berpikir komputasional. Sebelum kita lanjutkan, saya cek kehadiran dulu ya untuk hari ini. Mbak Aisyah, ya, Mbak Akuilani, Mbak Arlita, Mbak Asifa Guntur, kemudian Mbak Aurora, Mbak Celmira Ataya, Mbak Atia, ya, Mbak Cinta Ikmar, Mbak Elvira, Mbak Hanan Yuni, kemudian Mbak Hanifah Ayu, Mbak Hanifah Amelia, Mbak Hasna, kemudian Mbak Iliyin, kemudian Mbak Janatul Firdausi Azam, Mbak Janatul Ma'wa, Mbak Jasmine, Mbak Kayisa. Oh sakit, ya, sakit ya. Mbak Keva, Mbak Maliha, kemudian Najwa. Oh, sakit ya, izin ya. Kemudian Mbak Kori Zahiratun Najwa, kemudian Mbak Kori Dinda, Mbak Rea, kemudian Mbak Rizky, Mbak Sandiana, Mbak Tara, kemudian Mbak Sabita, kemudian Mbak Zahra, Mbak Cila, Mbak Fitri Rahmawati, Mbak Fitri, oh ya sana ya, Mbak Elsinta. Oh sakit, berarti yang tidak masuk 3 orang ya. Ya, ya. Jadi ya kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, nah, semoga diberikan kesembuhan. Ya, semoga nanti bisa berkumpul lagi dengan kita, belajar lagi di sini ya. Kemudian yang di sini pastikan tetap dijaga kesehatannya.
karena musimnya lagi musim seperti ini ya, musim pancaroba, yang di situ dituntut kita harus lebih ekstra lagi untuk menjaga kesehatan. Ya, perbanyak minum air putih, kalau bisa air putih hangat, kurangi minum es, gitu ya. Jangan terlalu banyak minum es dulu, ya. Kemudian perbanyak istirahat, kemudian makan yang teratur, gitu ya, supaya nanti Anda tetap sehat dan semangat dalam menjalani pembelajaran. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ya, berpikir komputasional. Nah, beberapa pertemuan kemarin kita sudah sedikit membahas tentang berpikir komputasional, yaitu dalam kehidupan sehari-hari Anda pasti punya masalah ya. Nah, ada yang tidak punya masalah di sini? Ya, ya setiap orang pasti punya masalah. Dan masalah itu pastinya harus diapakan masalah itu? Diselesaikan, betul ya. Jadi masalah itu tidak untuk dihindari, tapi harus diselesaikan. Nah, kita sebagai manusia diberikan akal, diberikan pikiran bagaimana cara ya membuat penyelesaian dari masalah yang nanti kita akan hadapi. Ya, kita ya, manusia ini kan diberi akal ya. Kita diberi akal supaya bagaimana nanti menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari. Apa sih contoh masalah yang sering Anda temui selama ini? Apa kira-kira? Wow, Anda mencuci sendiri ya? Mencuci sendiri. Kemudian teman. Oh, ini teman juga gitu ya. Oh, ini kebanyakan permasalahannya dengan teman. Nah, permasalahan-permasalahan ini ya silahkan Anda nanti ini ya cari solusinya. Kalau yang banyak dari teman, apa ya kira-kira? Masalah apa kalau sama teman itu biasanya? Dijauhi atau mungkin tidak cocok ya sama temennya. Ya, beda pendapat. Nah, berarti apa? Ya, nanti di sini Anda diminta untuk bagaimana menganalisis dari permasalahan itu. Apa toh yang menyebabkan masalah itu? Oh, ternyata saya ada salah kata, salah ucap, atau salah persepsi. Nah, itu berarti apa? Ya, berarti difikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, nanti kita akan bimbing, kita akan bantu bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah itu dengan secara terstruktur dan sistematis. Sehingga apa? Harapannya nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Jadi, kalau untuk berpikir komputasional tidak harus melulu tentang komputer gitu ya. Jadi tidak harus ini pelajarannya tentang komputer, tentang apa ya? Hal-hal yang berkaitan dengan komputer ya tidak harus. Tapi berpikir komputasional itu erat hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya, permasalahan sehari-hari itu juga bisa kita selesaikan dengan pendekatan berpikir komputasional. Karena ya ini sudah dituangkan dalam ini ya, dalam pembuatan komputer. Jadi komputer itu akan melaksanakan sesuatu itu pasti harus ada apa dulu? Nah, harus ada perintah dulu tuh ya. Jadi komputer itu secanggih apapun komputer pasti harus melalui diperintah dulu. Ya, jadi diperintah dulu, dibuatkan perintahnya, baru nanti bisa menjalankan perintah itu. Sehingga apa? Ya, sehingga kita tiru ya bagaimana ya, perintah-perintah itu bisa menyelesaikan masalah. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana nanti peserta didik Anda semuanya ini bisa menerapkan pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi mungkin ada beberapa permasalahan-permasalahan itu Anda bisa menyelesaikannya dan kemudian menuliskan nanti step-step atau cara-cara atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah itu.
Ya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ya, ini saya ada tayangan. Ya, silakan dicermati. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ya, silakan dicermati video ini. Nanti kita akan diskusikan tentang video berikut. Ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Ya, itu tadi sekilas tentang pembelajaran berpikir komputasional. Tadi dibagi berapa metode berpikir komputasional? Dibagi 4. Apa saja yaitu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir algoritma. Baik, betul ya. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan apapun ya di sekitar Anda, nah itu nanti Anda bisa memilih dari keempat metode itu yang cocok diterapkan dalam kegiatan atau penyelesaian masalah-masalah itu. Sehingga apa? Anda bisa merancang bagaimana teknis penyelesaiannya, nah, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi. Ya, kalau dekomposisi tadi apa pengertiannya? Dekomposisi? Ya, jadi dekomposisi tadi adalah memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Jadi diuraikan dulu masalah-masalahnya, dicari, dipotong-potong, ya, dibagi-bagi menjadi permasalahan-permasalahan kecil. Kemudian diselesaikan dari yang kecil-kecil itu, sehingga permasalahan yang tadinya besar, nah, bisa diselesaikan dengan baik. Contohnya tadi, contoh ada yang bermasalah dengan teman, ya kita cari masalahnya apa. Nah, karena sudah menjadi besar, akhirnya tidak mau berteman contohnya. Berarti kita cari, kita selidiki, ya. Kita analisis mana yang kira-kira menjadi masalah. Oh, ternyata kemarin pas waktu ketemu tidak menyapa contohnya. Berarti apa? Ya ini yang kita perbaiki. Apalagi, oh ternyata saya minjam sesuatu tapi belum saya kembalikan, yang membuat menjadi masalah. Oh berarti nanti kita selesaikan. Oh kita akan kembalikan, sehingga akan selesai masalahnya yang dari yang kecil-kecil itu, sehingga nanti semuanya akan terselesaikan dengan baik permasalahannya. Kemudian yang kedua tadi apa? Pengenalan pola. Jadi yang pertama tadi adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola. Kalau pengenalan pola berarti ya menyelesaikan masalah dengan ya mengenali pola-pola tertentu. Ya, pasti ada pola tertentu ya. Contohnya Anda ada yang mungkin punya kebiasaan terlambat sekolah. Berarti kita kenali polanya yang membuat terlambat sekolah apa? Oh, ternyata tidurnya kemalaman. Atau lagi apalagi? Sehingga menyebabkan bangunnya kesiangan. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi? Oh, ternyata mandinya kelamaan. Ada yang mandinya kelamaan di sini? Mandinya berapa menit biasanya?
10 menit. Oh, ya. Standar ya 10 menit ya. Kalau mungkin putri mungkin agak lebih lama. 10 menit sampai 15 menit. Ya, enggak masalah. Berarti dikenali pola-pola itu. Kan pasti ya tiap pagi Anda mandi ya. Ada yang enggak mandi tadi pagi? Pasti mandi. Nah, ini pola ini kan akan diulang lagi besok mandi lagi. Bangun pagi juga sama, dikenali bangunnya jam berapa. Kira-kira bangun jam berapa? Kalau pagi bangunnya jam berapa? Setengah 5. Ya betul ya. Kalau bangunnya jam 5 harus telat ya. Setengah 5 terus sholat subuh, persiapan, mandi, makan pagi dulu atau mandi dulu? Oh, ada yang mandi dulu, ada yang makan dulu ya. Nanti silakan diatur berarti. Itu pola ya. Supaya nanti permasalahan Anda yang mungkin ada yang telat itu bisa diselesaikan. Kenali polanya. Oh, kalau tidur itu jam 9, persiapan jam 10 sudah harus tidur, itu polanya. Bangun setengah 5, kemudian jam 5 sudah selesai sholat, kemudian nanti persiapan mandinya jam berapa, sarapannya jam berapa. Nah, itu akan menjadi pola. Nah, itu contoh penyelesaian permasalahan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Abstraksi. Kalau abstraksi apa? Yaitu mengerjakan permasalahan yang penting-penting dulu. Nah, jadi yang tidak terlalu penting ditinggalkan atau diabaikan. Jadi yang penting-penting dulu, yang paling penting diselesaikan dulu. Nah, contohnya Anda punya masalah dengan teman, kira-kira yang paling membuat Anda dijauhi teman apa? Oh, ternyata saya ini ya orangnya jorok, contohnya gitu ya. Saya ini orangnya dikenal jorok sama teman-teman, sehingga apa? Teman-teman menjauhi. Lah ini harus diselesaikan dulu. Berarti apa? Saya harus lebih bersih, saya harus menjaga diri, pakaian saya harus rapi, ya. Kemudian mandinya harus teratur supaya kalau saya berteman dan mendekat dengan teman itu tidak dijauhi. Nah, itu berarti permasalahan yang besar ya diselesaikan dulu sehingga mengabaikan yang kecil-kecil. Insya Allah kalau yang besarnya sudah diselesaikan, yang kecil-kecil akan ya lambat laun bisa diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Kalau algoritma berarti apa? Merancang ya, langkah-langkah terstruktur dan sistematis. Jadi dibuat langkah-langkahnya. Kalau yang senang punya tadi gitu ya, kalau tahu oh pengenalan polanya saya tiap ini harus ini ya, maka Anda buat jadwalnya. Jam 10 sudah tidur, ya jam setengah 5 bangun, habis itu ngapain, urut sampai oh berarti kalau masuknya sekolah jam 7:15, jam 7:10 maksimal sudah harus di sekolah. Kayak gitu ya. Itu contoh kehidupan sehari-hari atau permasalahan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan teknik berpikir komputasional. Nah, untuk selanjutnya silakan berkelompok dengan kelompoknya. Ini ada 30-an tadi ya, 30 siswa, berarti silakan buat kelompok, satu kelompok 5 anak ya. Nah, silakan berkelompok dengan teman-temannya 5 orang satu kelompok. Kita nanti akan berdiskusi tentang beberapa permasalahan dan menyelesaikan permasalahan itu. Nanti saya kasihkan instruksinya. Ada beberapa persoalan atau permasalahan yang nanti kita akan diskusikan. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya dengan pendekatan metode berpikir komputasional. Yuk, monggo, silakan bergabung. Boleh diubah kursinya juga boleh, atau digeser saja kursinya, nanti 2 kursi dipakai untuk 5 orang. Sambil saya siapkan untuk bahan diskusinya ya.
kelompok 1 ini ya. Nah, nanti bahan diskusinya Anda tuliskan nama kelompoknya, kalau kurang nanti di sebelahnya juga tidak apa-apa. Kemudian permasalahannya, pilih salah satu permasalahan yang sederhana saja, contohnya tadi mungkin kesiangan, bangun kesiangan, atau masalah apa, mungkin Anda punya masalah pengen masak nasi goreng juga boleh gitu ya. Nasi goreng ya Anda tulis nanti solusinya pakai apa masalah-masalahnya. Anda siap mulai dari persiapan sampai nanti langkah-langkah. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 kelompok 4 Amin. Kelompok 5 kelompok 6 pas ya. Boleh, silakan. Nah, di situ ada ini ya. Ada nama kelompok, namanya Anda tuliskan nama-nama kelompoknya. Kemudian nama siswanya ya, teman-temanmu tuliskan di situ. Kemudian bawahnya ada Anda analisis satu permasalahan saja ya yang pernah Anda hadapi. Contohnya apa? Kalau tadi contohnya kan dijauhi teman, atau mungkin tadi contohnya terlambat sekolah, atau yang sederhana mungkin Anda pengen membuat masakan tertentu gitu ya, atau pengen mencuci baju. Nah, tadi ada yang tanya mencuci baju Pak. Nah kemudian nanti tuliskan langkah-langkahnya, penyelesaiannya di bawahnya. Kelompok 1, 2, 3 kelompok 3 nama kelompoknya 3, langsung bawahnya namanya ya, nama anggotanya ya. Ini algoritma. Nah nanti sambil mendiskusikan itu, sambil saya kasih nanti ya beberapa mungkin alternatif solusi yang bisa nanti kita diskusikan. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Jelas ya? Ya, silakan didiskusikan. Yang sederhana saja permasalahannya, tidak usah yang terlalu kompleks gitu ya. Mau membuat nasi goreng contohnya gitu ya. Nanti Anda tulis langkah-langkahnya untuk menyelesaikan bagaimana cara membuat nasi goreng. Atau apa? Makanan favorit, atau mungkin punya permasalahan, punya teman baru tapi belum tahu rumahnya. Nah, contohnya itu ya. Karena di sini kan mungkin temannya kan jauh-jauh ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan supaya temanmu bisa mengetahui alamatmu? Nah, itu juga permasalahan sederhana. Sistematis. Logis. Contoh ya, permasalahan saat jalan sekolah itu kemarin solusinya itu yang harus kita melihat jam tidurnya, mengatur jam kayak alarm itu sebelum tamat sekolah harus membuat waktu sarapan. Jadi itu menyiapkan perlengkapan langsung atau langkah-langkah saat berangkat sekolah, langkah-langkahnya atau solusi langkah-langkah siswanya menyiapkan perlengkapan sekolah di hari sebelumnya. langkah-langkah untuk
solusi. agar tidak salah semangat juga ya. Oke. Suka lah. Semangat ya. Nah, nanti bisa disusun ya solusinya dari langkah awal sampai dengan 4 metode tadi boleh ya. Saya pendekatannya pakai pengenalan pola, saya pendekatannya pakai dekomposisi. Pak saya lebih mudah pakai yang algoritma ya, silahkan. Di hari sebelumnya. Ya, boleh. Kalau algoritma kan berarti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Perlengkapannya juga akan Satu saja. Satu saja. Pilih salah satu yang sederhana saja. Satu aja. Oh, memasak apa atau membuat apa. Nah, itu juga salah satu permasalahan yang dihadapi. Mau bikin apa? Es teh lebih awal. manis atau es jus. Nah, bisa itu. Nah, nanti kamu tulis langkah-langkahnya dari awal sampai menghasilkan Dari sebelumnya ya. jusnya. Ya, betul. Langkah-langkahnya itu di solusinya itu. Jadi permasalahannya saya pengen membuat. Kesimpulannya ya nanti kamu simpulkan. Oh, ternyata kalau saya pengen bikin jus contohnya, bikin jus itu saya harus yang diperhatikan apa saja. Oh, milih buahnya ini atau milih apanya ini. Ya, itu kan kesimpulannya itu. Kemudian harus melalui langkah-langkah ini biar menghasilkan jus yang sesuai. Nah, gitu. Sekarang mandi dan Sudah? mandi ya, Mbak. Ya. Mandinya apa aja? Katakanlah ini Susah dan biasa ya. Yang sederhana saja ya masalahnya, enggak usah yang susah-susah. Nah, yang sering kali Anda lakukan saja. Yang singkat aja, Mbak. Segera mempersiapkan sarapan. Habis itu Sudah ketemu permasalahannya? Oke. Yuk, lanjutkan. Segera berangkat 15 menit lebih awal. banyak kan. Susah kadang-kadang. Simpan pagi kalau biasanya kita ngapain? Nah, sebelum itu biasanya kan disiapkan itu pasti dari awal. Di situ Ya mandi, makan. salam dua nggak usah ya. Memastikan kendaraan aman. Sebelum berangkat memastikan dulu barang tes. Pastikan barang dibawa. Sebelum berangkat pastikan bawaannya. Di sini yang keenam jika sudah siap. Hanya ya contohnya tadi mungkin mengatur jadwal harian. Terus apa mungkin membantu orang tua atau merencanakan liburan, mungkin ada yang punya rencana liburan nanti liburan semesteran pengen dirancang mulai sekarang juga boleh gitu ya. Apalagi mungkin Kesimpulannya
pengen membuat kue, buat makanan, nah, itu juga salah satu permasalahan ya, yang bisa diangkat, nah, yang butuh diselesaikan. Kita supaya kita harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Baik-baiknya. Tangamin lagi ya. Jika ingin berjalan membuat membuat pokoknya ini ada langkah-langkah Tidak meremehkan waktu kan. Kayak contoh biasanya kan kayak kalau masih termasuk waktu tuh menggunakan yang baik. Jangan lupa baiknya bikin masih sama aja mengatur Sudah ketemu permasalahannya? Apa? Oh, ya apa kira-kira yang menjadi penyebab masalah itu apa ya? Oh, nah berarti solusinya apa? Mengurangi atau sebelum tidur harus ke kamar mandi dulu. Nah, gitu banyak ya solusinya. Kemudian untuk mengantisipasi supaya tidak kemana-mana mungkin pakai apa? Mungkin karpet yang anti air atau apa? Ya, banyak yang bisa diterapkan. Ya. Yap. Kesimpulan dari ini permasalahan ini, contohnya ini apa ya? Oh, contohnya ini apa? Oh, setelah saya melakukan solusi ini, kesimpulannya, oh ternyata kalau saya pengen menyelesaikan memasak itu harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Kalau ada yang terlewat, langkah-langkahnya menghasilkan produk atau enggak? Contoh lupa memasukkan bumbu. Nah, nanti hasilnya gimana? Makanya kesimpulannya, oh ternyata kalau saya pengen memasak ini harus melalui langkah-langkah secara urut dan tidak apa? Tidak ada langkah yang terlewati. Contohnya kayak gitu. Nah, kesimpulan dari hasil yang dibahas itu. Kesimpulan dari ini ya, kan punya permasalahan ini, solusinya ini. Lah kesimpulannya gimana? Oh, kesimpulannya kalau saya mempunyai masalah ini, maka saya harus mengikuti langkah-langkah yang sudah atau solusi yang sudah disampaikan supaya kedepannya tidak terulang lagi. Mungkin ada apa kesimpulannya kalau saya tidak pengen ini maka harus dilakukan langkah-langkah itu. Contohnya kayak gitu. Yes, itu sederhana saja kesimpulannya. Dan kalau saya tidak mengikuti langkah-langkah itu, maka saya akan ada kemungkinan melakukan ulang lagi. Nah, itu kesimpulannya. Sudah 2 menit lagi ya.
Dan yang sudah selesai? Selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 selesai. Oh, 4. Oh iya, 4 ya. 4 selesai. Halo. Permasalahan apa? Banyak sekali. Ya enggak apa-apa. Oh iya. Kalau ini kan permasalahan kan kompleks sekali ya. Antara ini sampai lupa sampai ini. Berarti nanti dirangkum. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa ya. Apa itu? Contoh apa permasalahan bangun tidur contohnya. Kenapa susah bangun tidur? Nah, berarti dicari. Mulai diturut mulai. Oh, mulai dari mungkin tidurnya. Tidurnya terlambat. Permasalahannya kan itu toh. Berarti apa? Nanti solusinya di sini. Maksimal jam 10 sudah harus tidur. Apalagi, oh ternyata ada teman yang ngajak ngobrol. Solusinya apa? Ya, berkomunikasi sama temannya untuk tidak mengajak ngobrol. Apalagi, oh kepikiran rumah. Nah, contohnya apa? Oh berarti solusinya nanti atau kapan komunikasi dengan orang tua di rumah. Itu salah satunya. Apalagi sumuk, sehingga susah tidur ya. Solusinya nanti kamu sudah tuliskan solusinya di bawah. Nah, yang kira-kira bisa dijadikan langkah solusi dari permasalahan itu. Itu ya. Terserah. Manat. Sudah? 1 sudah? 2, 3? Baru melengkapi, sudah hampir selesai. 4, 1, 2, 3, 4, 5 baru melengkapi. Kelompok 6 sudah? Sedikit lagi, oke. Ya, rata-rata sudah selesai ya. Sudah ya? Cukup ya? Ya. Untuk selanjutnya mungkin ada perwakilan dari kelompok yang mau menyampaikan di depan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan, apa permasalahannya dan mungkin ada solusi dari yang sudah didiskusikan. Silakan. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2 dulu. Oh ya, silakan kelompok 2 dulu. Kelompok yang lain silakan menyimak. Nanti kalau ada masukan, kalau ada koreksi atau ada yang perlu ditambahkan, boleh nanti ya mengusulkan atau menambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kita akan mempresentasikan hasil permasalahan kita. Permasalahan kita yaitu bertema Telat berangkat sekolah. Permasalahan kita yaitu yang pertama, Tidurnya terlambat, lupa menyiapkan perlengkapan sekolah dari hari sebelumnya. Solusi masalahnya yaitu dengan merancang langkah-langkah yang bersifat sistematis dan logis.
langkah-langkah untuk solusi agar tidak telat berangkat sekolah. Menyiapkan atau menjadwal perlengkapan sekolah di hari sebelumnya. Tidur dan bangun lebih awal dari sebelumnya. Paginya segera mandi dengan menggunakan waktu yang singkat saja. Sebelum berangkat, memastikan terlebih dahulu bawaannya. Jika sudah siap, segera berangkat 10 menit lebih awal ke sekolah supaya tidak telat. Mungkin kesimpulan dari permasalahan kita telat berangkat sekolah, jika ingin kita tidak terlambat sekolah, kita supaya mengatur waktu yang sebaik-baiknya, dan kita jika tidak menggunakan langkah-langkah yang kita buat tadi, mungkin kita akan bisa terlambat sekolah lagi, atau kita bisa kembali ke permasalahan tadi kalau kita itu nggak bisa mengikuti solusi yang kita buat tadi. Mungkin sekian dari presentasi kita. Bila banyak kesalahannya, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ntar dulu ya. Ntar dulu. Ada masukan? Kira-kira? Tadi permasalahannya terlambat ya? Sudah disampaikan solusinya harus ini. Ya, kesimpulannya kalau tidak mengikuti itu kemungkinan besoknya lagi terulang lagi ya. Gitu ya. Bagus. Oke. Tepuk tangan ya, plus untuk teman-teman yang kelompok 1 ya. Lagi? Kelompok 3 ya, silakan. Oh, 4 lagi. 2 3 4. Monggo silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas menganalisis masalah sehari-hari yang bertema mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok. Solusinya, hal pertama, kita harus berpikir untuk membagi waktu. Untuk mengawal kegiatan, kita bisa bangun pagi untuk persiapan sholat subuh. Setelah bangun pagi dan sholat subuh, kita bisa mandi terlebih dahulu dan persiapan untuk sekolah. Dalam sekolah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mengerti materi yang telah dijelaskan oleh para guru. Pulang dari sekolah, sisa waktu sebelum azan zuhur supaya digunakan untuk istirahat. Setelah persiapan ibadah, setelah itu lanjut dengan makan siang. Dan biasanya kita melanjutkan untuk persiapan ngaji. Setelah itu, supaya persiapan untuk sholat asar. Setelah sholat asar, kami biasanya memanfaatkan waktu dengan melakukan hal-hal pribadi seperti mencuci, menyetrika, melipat baju, dan yang lain-lain. Dalam pondok biasanya kami setelah maghrib itu mengaji hingga jam 9. Jam 9 waktu yang sisa digunakan untuk persiapan ngaji. Persiapan tidur. Setelah persiapan tidur supaya tidur dengan tepat waktu dan tidak melonggar-longgarkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus bisa mengatur dan membagi waktu dengan baik agar waktu itu bisa terpakai dengan baik dan bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila banyak salah dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ya.
Berarti solusi yang diberikan adalah algoritma ya. Jadi merancang dari bangun pagi sampai tidur kembali. Bagus ya, plus yang meriah ya untuk kelompok 4 ya. Tepuk tangan semuanya ya. Bagus. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Satu lagi? Ya, bukan boleh. Satu lagi? Yang sudah, kelompok yang sudah? Kelompok siapa? Sini? Maju, yang enggak apa-apa. Kelompok 3, yuk. Silakan. Kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan permasalahan dari masak mie kuah. Solusi masalah dengan metode berpikir komputasional yang pertama adalah masukkan air ke dalam panci. Yang kedua, nyalakan kompor untuk merebus air. Yang ketiga, sambil menunggu air mendidih, siapkan bumbu-bumbunya. Yang keempat, setelah air mendidih, masukkan minyak ke dalam panci. Yang kelima, tambahkan topping seperti telur, sosis, dan sayur. Yang keenam, lalu tuangkan ke piring yang sudah ada bumbunya tadi. Yang ketujuh, aduk sampai merata. Dan yang kedelapan, lalu disajikan. Kesimpulannya, ketika kita ingin memasak mie kuah, kita harus dapat menyelesaikan tahap-tahap ini. Jika kita melewatkan salah satu tahap ini, maka masakan tidak sesuai dengan apa yang dimasak dan bisa berakibat gagal. Contoh, tidak memasukkan bumbu, maka rasa mie akan hambar. Dan jika tidak diaduk merata, rasa mie akan tidak merata. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salahnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ya, plus untuk kelompok 3 ya. Ya, baik itu. Nanti untuk yang kelompok yang lain nanti silakan bisa dikumpulkan hasilnya. Jadi kelompok 3 tadi mengambil permasalahan ingin memasak mie. Ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya yang dilakukan. Nah, kesimpulannya kalau ada salah satu tahap yang tidak dilakukan, maka akan menghasilkan produk yang tidak sesuai, yang gagal ya. Lupa memasukkan bumbu. Nah, jadinya apa? Ya, hambar ya, makannya mie saja. Atau lupa memasukkan mie, gitu ya. Tidak jadi mie ya, jadi masak mie. Ya. Jadi itu langkah-langkahnya, dan tadi mengambil pendekatan algoritma. Jadi langkah-langkahnya urut, terstruktur, dan sistematis. Ya, baik. Itu alhamdulillah hari ini itu dulu pembelajaran kita tentang berpikir komputasional. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut, dan nanti kita akan mulai melakukan berpikir komputasional dalam pendekatan ke komputer. Insya Allah nanti kita jadwalkan pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti kita akan praktek bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, bagaimana menyusun langkah-langkah, membuat program dengan komputer. Tertarik atau enggak nanti ya? Tertarik ya. Oke, ada yang punya kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, ada yang mau berpendapat tentang pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita mempelajari apa tadi? Berpikir komputasional. Ada berapa metodenya? Ada 4. 1, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Nah, ini semuanya atau 4 metode ini bisa nanti dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Seperti itu ya. Alhamdulillah, nanti untuk
Selanjutnya ada beberapa asesmen yang nanti silakan diisi. Habis ini nanti saya bagikan asesmennya, nanti dikerjakan dengan baik. Kemudian nanti untuk bahan penilaian, nanti untuk materi berpikir komputasional. Nah, itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang baru pastinya, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Sebelum saya tutup, ada yang mau menyampaikan pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini? Cukup ya? Insya Allah cukup. Nah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.